Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, saya Imratul Hasanah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, akan menyelesaikan tugas presentasi saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Dan sebelum mulai pada materi kali ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ditambahkan imannya kepada Allah dan semoga ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Oke, dan materi kali ini akan membahas tentang bisnis plan. Jadi, apa itu bisnis plan? Seperti apakah strukturnya atau formatnya? Baik, langsung saja. Pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan bagaimana tentang suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Jadi, bisnis plan itu adalah rancangan yang tertulis dengan rapi sebelum kita menjalankan atau membangunkan suatu bisnis tersebut. Nah, jadi sebelum kita mendirikan sebuah bisnis, sebelum kita menjalankan sebuah bisnis, tentunya kita kan harus mempunyai rancangan, harus mempunyai rencana, harus mempunyai tatanan bagaimana kita akan merancang bisnis ini, akan kita olah bagaimana, akan kita seperti apakah bisnis ini, itulah yang dinamakan dengan bisnis plan. Jadi definisi dari bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci. Nah, tadi kan saya bilang bahwa sebuah bisnis plan ini adalah rancangan yang tertulis tentang berjalannya atau tujuannya suatu kegiatan bisnis itu. Nah, jadi kan sebelum kita mendirikan sebuah bisnis, menjalankan sebuah bisnis, maka kita harus mempunyai planning terlebih dahulu. Nah, terus planning atau dalam dokumen yang tertulis ini, dalam planning ini harus mengandung strategi. Pertama harus mengandung strategi. Jadi, bagaimana strategi bisnis yang akan kita jalankan ini, seperti apa strateginya, kita harus mempunyai itu. Kedua yaitu penjualan. Bagaimana cara kita menjualnya, bisnis kita, penjualan bisnis kita, produk kita, itu juga dimaksud dengan planning dalam berbisnis. Dan juga pemasaran secara rinci. Nah, jadi selain penjualan dan strategi, kita tentunya harus mempunyai pemasaran, karena pemasaran itu sangat penting. Nah, bagaimana jika kita sudah mempunyai strategi, modal sudah ada, barang sudah ada, tetapi kita tidak tahu cara pemasaran, tetapi kita tidak tahu cara kita memasarkan kepada pasar, kepada orang lain. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu kondisi keuangan. Sebelum adanya penjualan atau sebelum adanya modal, maka kita sebelum adanya bisnis, maka kita harus melihat kondisi keuangan kita. Kita harus lihat seberapa banyak modal kita. Nah, jika kita memungkinkan modal kita banyak, maka jika kita memungkinkan modal kita banyak, memungkinkan kita untuk mendirikan bisnis yang lebih luas, maka itulah kondisi keuangan. Dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Nah, jika bisnis Anda sudah berjalan, sudah mulai menjalankan bisnis, maka pendapatan serta pengeluaran Anda, seberapa berjalankah bisnis tersebut, begitu. Menurut Max Coulthard, bisnis plan adalah studi terperinci tentang aktivitas organisasi yang menyoroti di mana organisasi itu berada, di mana ia berutang, dan kemana arahnya di masa depan. Nah, inilah jadi bisnis plan itu kita harus mempunyai planning sebelum kita menjalankan sebuah usaha, sebelum kita menjalankan sebuah bisnis, maka kita harus mempunyai rencana kemanakah bisnis ini akan kita bawa, tujuannya sebagai apakah, latar belakangnya sebagai bagaimana, atau yang dimaksud dengan visi dan misi. Visi apa dan misi apa yang akan kita taruh dalam bisnis tersebut. Itulah yang dinamakan bisnis plan. Selanjutnya yaitu format bisnis plan, atau apa aja yang strategi atau struktur apa saja yang ada di dalam bisnis plan ini. Pertama, latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Nah, pertama dalam format bisnis plan itu kita harus mempunyai latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Misalkan, kenapa kita mendirikan kedai kopi? Apa latar belakang kita mendirikan kedai kopi? Apa alasan kita dan motivasi apa yang membuat kita mendirikan
kedai kopi tersebut. 2. Justifikasi pemilihan objek usaha. Jadi kita harus mempunyai objek tujuan utama kita melakukan bisnis pan tersebut. Misalkan kita mendirikan kedai kopi tersebut, apa objek kita? Objek utama kita apa? Usaha utama kita apa? Tujuan usaha kita apa? Tujuan usaha yang hendak dicapai. Nah, tujuan usaha yang hendak dicapai. Nah, jadi tujuan usaha seperti apa yang akan kita capai? Akan kita jadikan apa bisnis kita nanti? Akan berdiri seperti apa bisnis kita nanti? Nah, itu adalah tujuan usaha yang hendak kita capai. Misalkan kedai kopi. Saya mendirikan kedai kopi, bisnis pan kedai kopi. Nah, saya akan membuat kedai kopi ini membuat kedai kopi ini sebuah kafe yang sangat besar, sebuah kafe yang sangat luas, sebuah kafe yang bertema klasik dan modern. Nah, itu adalah tujuan kita. Pencapaian kita, seperti apakah pencapaian kita dalam bisnis kita. Selanjutnya ada analisis produk. Jadi, selain latar belakang dan visi dan misi, ada juga analisis produk. Jadi kan sebelum kita mengeluarkan sebuah produk, sebuah barang, kita harus menganalisis produk kita tersebut. Nah, apa sajakah antara analisis produk tersebut? Pertama, jenis dan nama produk, karakteristik produk. Misalkan saya mengeluarkan kopi bubuk, produk kopi bubuk. Nah, jenis kopi apa yang Anda buat? Nama produk tersebut, karakteristik produk tersebut, apa keunggulan dari kopi Anda, begitu. Dan keunggulan produk dibanding dengan produk lain di pasaran. Nah, apa keunggulan produk Anda, apa keunggulan kopi tersebut dengan produk-produk yang lain, begitu. Sehingga jika kita menyertakan keunggulan dari produk kita, orang tidak akan ragu akan membeli dengan produk kita. Ketiga, keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku. Nah, maksudnya gini, keterkaitan dengan produk lainnya itulah dari keunggulan dibandingkan dengan produk lain, cara kita pemasaran, tujuan utama, nama itu sebenarnya sepele ya nama, tapi nama itu menurut saya nama itu yang akan nantinya tertarik oleh orang lain, karena nama itu apa ya, ketertarikan tersendiri nama produk kita, begitu. Selanjutnya ada analisis pasar. Setelah analisis produk, ada juga analisis pasar. Nah, apa saja? Profil konsumen. Apa itu profil konsumen? Profil konsumen adalah seperti apa para konsumen yang maksudnya usaha yang konsumen itu cari, yang biasa konsumen itu cari, kepuasan dari seorang konsumen itu seperti apa. Itu potensi dan segmentasi pasar, pesaing dan peluang pasar. Nah, jadi analisis pasar kita harus melihat dulu antara pesaing dan peluang pasar. Kita tidak hanya melihat ke peluang pasar, meskipun kita melihat peluang pasar yang semakin besar, tapi kita harus melihat juga pesaing di antara orang-orang pasar itu. Kita harus melihat gitu. Media promosi yang akan digunakan. Nah, ini yang paling penting. Jadi, semakin berkembangnya zaman, semakin bertambah majunya modern, semakin cakepnya akan modal-modal digital ini, maka media mana yang akan kita pakai? Sebuah iklankah? Atau lewat online? Atau lewat bisa itu pemasaran secara misalkan seperti sales gitu ya, ada banyak. Kemudian setelah itu analisis keuangan. Nah, jadi ada juga yang dinamakan dengan analisis keuangan, karena itu sangat penting ya. Bagaimana banyak atau tidaknya modal kita itu akan memungkinkan bisnis kita seberapa besar dan kecilnya, begitu. Investasi yang diperlukan atau kebutuhan modal disertai perhitungannya. Nah, jadi kita harus akuisisi dulu investasi yang kita diperlukan, kita harus akuisisi dulu keuangan itu. Nah, jika kita ingin mendirikan sebuah kafe yang sangat besar,
seberapa banyak modal kita gitu, seberapa kita butuhnya modal kita gitu. Penentuan harga pokok penjualan. Nah, inilah kita harus menentukan penentuan kita harus menentukan harga pokok penjualan produk kita. Rencana awal dan neraca akhir tahun. Nah, gini, neraca awal tahun, misalkan rencana awal tahun kita membuat rencana awal tahun, misalkan bisnis makanan restoran atau ya bisnis makanan restoran. Nah, kita dibuat nih awal tahun kita bisnis ini, kita menu makanan ini, minuman ini, kita bikin eksperimen terbaru. Nah, kemudian di akhir tahun akan diadakan promo, big sale, atau diskon besar-besaran, atau THR yang berlimpah begitu. Yang terakhir yaitu rencana laporan laba dan rugi. Nah, inilah dalam sebuah bisnis itu tentu ada yaitu rugi dan juga penghasilan dan juga pengeluaran. Nah, jadi kita merekap hasil usaha kita, merekap hasil bisnis kita dari awal hingga akhir, dari awal akhir tahun sampai akhir tahun. Kita harus merekap laporan laba dan usaha. Laba dan rugi. Apa itu laba? Laba adalah modal. Seberapa modal kita, seberapa rugi kita. Baik, begitu. Begitu yang dapat saya bagikan. Apabila terdapat kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang menjalankan puasa, semoga ibadahnya bertambah dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa yang telah kita lampaui sebelumnya, setelahnya, atau yang akan datang semoga dapat termaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.